Halo, selamat datang di Tomat, Tongkrongan Matematika. Dalam serial matematika, kita akan membahas aljabar matriks ya, terutama di subbab 1.1 ini tentang sistem persamaan linear atau SPL ya. Pertama akan dijelaskan dulu apa itu persamaan linear ya. Jadi kalau persamaan linear dalam n peubah ya atau n variabel x1 sampai xn, ini tuh suatu persamaan dengan bentuk sebagai berikut ya. A1 kali x1 tambah A2 kali x2 tambah terus sampai an kali xn sama dengan b ya. Di mana si A1 sampai an dan si b-nya ini adalah bilangan real. Dan A1 sampai an ini tidak semuanya bernilai 0. Gitu. Kemudian ada suatu catatan di sini ya. Kalau misalkan B-nya ini nilainya 0, kita sebut sebagai persamaan linear homogen ya, persamaan satu ini. Dan kalau misalkan B-nya bukan 0, maka kita sebut sebagai persamaan linear tak homogen. Nah, ini ada contoh yang merupakan persamaan linear ya. X tambah Y per 2 sama 5 ya. Kalau dilihat di sini bukan 1 per Y ya, tapi di sini Y dikali 1 per 2. Jadi ini masih boleh dibilang persamaan linear. Ini juga 2x min 3Y sama dengan 0. Kemudian ini 8x1 minus 2x2 tambah x3 sama dengan pi ya. Dan juga x tambah y sama dengan 1 ini juga persamaan linear ya. Nah, yang bukan merupakan persamaan linear itu adalah, coba kita lihat di sini sekarang. X kuadrat tambah y per 2 sama dengan 5 ya. Yang ini kan x-nya pangkat 1 ya, di sini dia pangkat 2. Ini bukan persamaan linear. Kalau teman-teman gambar, ini tidak akan membentuk suatu garis lurus gitu ya. Kemudian ini juga sama, karena di sini ada y pangkat setengah, ini juga bukan merupakan suatu persamaan dengan, kalau di gambar itu grafiknya bukan garis lurus. Kalau yang ini gitu ya, ini kan mirip sama yang ini. Ini kalau di gambar bidang gitu ya, di ruang x, y, z gitu. Yang ini bukan, karena di sini ada 1 per x per 3, 1 per x3 gitu ya. Jadi di sini tuh x3-nya pangkat minus 1, bukan 1 gitu. Dan di sini ada x kali y sama dengan 1 ya. Tentu ini bukan persamaan linear karena ini dituliskan dalam bentuk perkalian ya, alih-alih penjumlahan. Seperti yang ini, x tambah y sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat definisi dari sistem persamaan linear. Apa sih gitu yang disebut sistem persamaan linear? Ya ternyata kumpulan berhingga dari persamaan linear yang tadi kita sudah ketahui gitu ya. Kemudian SPL ini memiliki ubah-ubah atau variabel-variabel yang tak diketahui ya. Contohnya yang ini. SPL ini punya 3 persamaan ya. Di sini ada 3 baris ya, ada 3 persamaan. Kemudian kalau teman-teman lihat di ruas kirinya saja SPL ini, dia punya ya 3 kolom ya. Yang ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Dia punya X1, X2, dan X3. Jadi ada 3 peubah tak diketahui. Jadi SPL ini punya 3 persamaan dan 3 peubah tak diketahui. Di sini, kalau kita punya suatu SPL umum dengan n peubah tak diketahui, X1 sampai Xn, dan persamaannya ada sebanyak M, kita bisa tuliskan seperti ini gitu ya. Ini kita bisa, teman-teman bisa lihat gitu ya. Indexing satu ini artinya apa? Artinya baris 1, kolom 1 gitu ya. Atau persamaan 1 gitu ya dengan variabel yang pertama apa? X1 gitu ya. Berarti yang A12 ini si A-nya adalah bilangan real yang berkaitan dengan baris pertama dan variabel atau peubah kedua yaitu X2 ya. Berarti kalau teman-teman punya misalkan yang ini AM2 X2 ya, berarti berkaitan dengan ya baris ke M gitu ya, dan peubah kedua atau X2 gitu ya. Jadi kalau kita punya AMN berarti M-nya ini adalah baris M dan peubah ke N atau XN gitu. Kemudian solusinya ini ya, dari si N peubah tak diketahui X1 sampai Xn itu adalah suatu barisan N bilangan S1 sampai Sn ya, katakanlah ini solusinya, di mana substitusi X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, sampai Xn sama dengan Sn, mengakibatkan masing-masing persamaan ya, persamaan yang ini merupakan pernyataan benar ya, artinya si kesamaannya ini benar ya, tanda kesamaannya benar gitu. Jadi kalau misalkan salah satunya ini tidak dipenuhi gitu ya, berarti nanti di situ solusinya itu nggak ada karena salah satu persamaannya aja tuh nggak dipenuhi sama si ininya gitu ya. Jadi solusinya ini kan dia barisan n bilangan ini berarti tidak ada gitu karena ya nggak dipenuhi gitu ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan SPL 2 peubah ya, ini berarti ada 2 peubah tak diketahui dengan berkaitannya dengan perpotongan garis lurus gitu ya. Nah ini contohnya kita pandang SPL berikut ya. Jadi si grafik persamaan 2 dan 3 ini masing-masing adalah garis di bidang XY ya, garis lurus. Kemudian ya solusinya pasangan terurut X, Y, yaitu titik perpotongan ya antara garis-garis yang ada. Nah ini ada 3 kemungkinan.
banyaknya solusi si SPL. Kalau misalkan kita punya garis yang sejajar dan berbeda, artinya garis pertama tidak berimpitan dengan garis kedua, maka kesimpulannya tidak ada perpotongan kan, ya. Atau dengan kata lain tidak ada solusi, itu ya. Contohnya seperti apa kalau kita diberikan suatu SPL seperti ini, gitu ya. Kalau kita selesaikan, ya gimana caranya ini? Kita lakukan metode eliminasi, gitu ya. Jadi kita punya di sini apa namanya? Kalau baris pertama ini kita kalikan dengan min 2 gitu ya. Terus tambahkan ke baris yang kedua, kita punya kan 3x tambah y sama dengan 1 gitu ya. Kemudian berarti 3 dikali min 2 itu jadi 6 min 6 gitu ya. Jadi ini min 6x tambah 6x itu 0 gitu ya. Kemudian ini min 2 kali y berarti min 2y tambahkan 2y berarti jadi 0 juga. Kemudian min 2 ya kalikan ke 1 jadi ini kali min 2. Jadi min 2 tambah ke 5 berarti jadi 3 gitu ya. Sehingga kita punya di sini apa? Kita punya di sini 0 sama dengan 3 ya, di mana ini adalah pernyataan salah ya. Artinya apa? Kesimpulannya ya tidak ada solusi. Oke. Jadi ya ini salah kan, 0 sama dengan 3 itu kan kelihatan salah. Jadi ini tidak ada solusi gitu ya. Nah, itu untuk yang garisnya sejajar di SPL dengan dua peubah tak diketahui ya, sejajar dan tidak berimpitan ya. Kemudian kalau misalkan dia punya ini berpotongan tepat di satu titik ya, maka ini dinamakan solusi tunggal ya, solusi tunggal. Contohnya adalah kalau kita punya ini SPL-nya x tambah y sama dengan 2, x min 2y sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan baris pertama kita kalikan dengan apa nih? Min 1 gitu ya. Tambahkan ke baris kedua, jadi kita punya apa di sini 0 gitu ya. Min 1 kali y ditambah min 2y jadi min 3y. Min 1 kali 2 min 2 tambah 1 berarti min 1. Sehingga kita di sini punya apa? Kita punya y-nya itu sama dengan 1/3 gitu ya. Kalau 1/3-nya kita substitusi ke sini gitu ya. Lalu kita tambahkan kedua ruas dengan min 1/3, kita peroleh x-nya sama dengan 2 dikurang 1/3 ya, atau ini 5/3 gitu ya. Ini kan 6/3. Nah, jadi di sini kita punya solusinya ya. Solusinya itu pasangan terurut gitu ya. Solusinya adalah pasangan terurut 5/3, 1/3 ya. Jadi x-nya 5/3, y-nya 5/3. Nah, ini kan cuman ada satu pasang gitu ya. Satu pasangan terurut, berarti ini ada sebanyak tepat satu solusi atau solusi tunggal gitu. Ya, artinya ada perpotongan satu tepat di satu titik gitu ya. Nah, kalau yang begini ya, kita punya tak hingga banyak titik perpotongan, artinya garis-garisnya itu sejajar dan berimpitan ya. Artinya ada tak hingga banyak solusi atau kita biasa sebut sebagai solusi banyak ya. Contohnya SPL yang bentuknya ini ya. Kalau kita selesaikan gitu ya, kalikan baris pertama dengan 8 tambahkan ke baris kedua, kita akan punya SPL apa di sini? X min y sama dengan 2 gitu kan. Berarti 8 kali x 8x tambah min 8x 0. 8 kali min y jadi min 8y tambah 8y jadi 0 juga gitu kan ya. Lalu 8 kali 2 16 tambah min 16 ini juga 0 gitu ya. Jadi kan kita cuma punya baris yang pertamanya saja ya dari SPL yang di atas. Nah, kalau teman-teman di sini lihat gitu ya, kita bisa menuliskan x min y sama dengan 2 ini sebagai x sama dengan 2 plus y gitu ya. Nah, di sini kan berarti apa kesimpulannya? Y-nya ini bebas. Teman-teman mau masukin 1, mau masukin pi, mau masukin minus akar 2, mau masukin 2 juta, mau masukin 5 miliar, mau masukin 6 triliun gitu ya, terserah gitu. Yang penting bilangan real gitu kan. Maka dari itu kita lakukan parametrisasi di situ ya. Jadi kalau misalkan solusi banyak ya, kaitannya dengan parametrisasi. Oke, parametrisasi itu apa? Jadi kalau misalkan teman-teman punya seperti ini ya, di mana kita tahu bahwa ya udah y-nya juga bisa bebas gitu ya. Kita misalkan di sini berarti ada satu parameter ya, y ini. Misalkan y sama dengan t ya. Si t ini adalah parameternya, di mana si t-nya ini adalah bilangan real gitu ya. Maka kita punya apa? X sama dengan 2 plus t gitu ya. Jadi si solusinya apa? Solusinya itu adalah ya ini, pasangan terurut ya, 2 plus t, t, di mana t-nya itu adalah bilangan real itu ya. Jadi
ini adalah solusi banyak karena kita bisa assign berapapun nilai T-nya selama bilangan real gitu ya. Jadi ya satu set solusinya bukan satu set lagi ya, tapi ini banyak set gitu ya. Jadi ada tak hingga banyak pasangan terurut gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya kalau di tiga peubah juga ini mirip ya. Kita cuma menambahkan satu baris baru dan juga peubah acak peubah baru ya, si Z kok jadi peubah acak, jadi peubah tadi ketahui yang baru Z gitu ya. Nah ini akan membentuk bidang. Kalau tadi kan garis lurus, kalau dia tiga peubah tadi ketahui ini X, Y, Z, dia akan membentuk suatu bidang di ruang X, Y, Z ya. Solusinya itu adalah tiga antar urut X, Y, Z ya. Ini juga berupa titik perpotongan antara bidang-bidang yang ada ya. Jadi bukan garis lagi tapi sudah bidang. Ya, gampangnya bisa dilihat sendiri gambarnya. Ya, ini semua bidangnya tidak memiliki titik persekutuan yang sama ya. Jadi ini tidak ada solusi ya. Beberapa kemungkinannya seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian kalau yang solusi tunggal pasti ya cuman seperti ini gitu ya. Kemudian ya ini yang banyak solusi ya, dimana di sini ada yang memiliki garis persekutuan ya. Jadi titik tak hingga banyak titik persekutuan itu jadi di satu garis yang sama, atau mungkin dia jadi satu bidang yang sama gitu ya. Oke. Dan secara umum ya, SPL itu kalau kita lihat dari perilaku 2 dan 3 peubah tadi ketahui yang tadi SPL-nya gitu ya. Ini konsisten kalau dia punya sekurang-kurangnya satu solusi ya. Jadi SPL itu dibilang konsisten kalau punya sekurang-kurangnya satu solusi, dan inkonsisten kalau tidak ada solusi gitu ya. Jadi untuk kasus yang tadi tidak ada solusi ya, yang ini namanya SPL inkonsisten gitu ya. Kemudian ini ada satu teorema yang tidak dibuktikan di sini ya. Jadi setiap SPL itu punya nol, tunggal, atau tak hingga banyak solusi ya. Jadi cuma ada 3 kemungkinan dan tidak ada kemungkinan lainnya gitu ya. Nah, ini untuk latihan teman-teman ya. Nanti akan dibuat video terpisah untuk soal latihan ini ya. Jadi yang pertama ini teman-teman diminta untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan ya. Kemudian ya sebagai petunjuk ini dia solusi banyak. Jadi harus dilakukan parametrisasi ya. Jadi coba lakukan parametrisasi untuk menentukan solusi dari SPL ini. Kemudian yang kedua diminta untuk menentukan nilai konstanta pi ya, sedemikian sehingga si SPL ini ya konsisten ya. Jadi harus ingat tadi ya, yang konsisten itu apa sih SPL-nya. Lalu yang ketiga, misalkan kita akan mencari 3 bilangan real sedemikian sehingga yang pertama ya, syaratnya itu jumlah dari ketiga bilangan itu 12. Syarat yang kedua adalah jumlah dari 2 kali bilangan pertama ditambah bilangan kedua ditambah 2 kali bilangan ketiga adalah 5. Ya. Dan syarat ketiga adalah selisih bilangan ketiga dan pertama adalah 1 ya. Teman-teman diminta untuk menentukan SPL dengan 3 kondisi tersebut ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di tomat-tomat selanjutnya. Terima kasih.